Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dimulai. Selesai. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang wudu, Bu. Ya, betul. Kita belajar tentang wudhu. Wudhu itu artinya apa, Mbak Lulu? Wudu itu artinya bersuci dari air. Ya, lebih tepatnya wudhu itu adalah bersuci dari najis dan hadas ya. Ya, begitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan melanjutkan nih pembelajaran yang kemarin, yaitu sama-sama tentang bersuci. Tetapi bedanya itu kita belajar tentang tayamum. Jadi bersucinya itu dengan tayamum. Udah tahu tayamum itu apa? Ya, jadi tayamum itu diambil dari kata al-qasdu nih, artinya itu menyengaja menuju sesuatu. Nah, dalam istilah fikihnya, tayamum itu mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang bersih disertai dengan niat dan tata cara tertentu. Jadi kalau wudhu itu dengan air, kalau tayamum dengan apa? Debu. Ya, betul. Jadi tayamum ini itu digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar apabila posisinya itu tidak ada air. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Ya, selanjutnya itu syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama itu ketika tidak menemukan air. Misalnya nih kita sudah mencari ke berbagai tempat, ke berbagai arah, tetapi belum juga menemukannya, kita itu diperbolehkan untuk tayamum. Ataupun ketika kita itu sudah menemukan air, tetapi itu airnya hanya sedikit, tidak cukup untuk bersuci, itu juga memperbolehkan kita untuk tayamum. Lalu ketika dalam perjalanan, yang mana dalam perjalanan itu tuh sulit untuk mendapatkan air, itu juga menyebabkan kita boleh untuk tayamum. Selanjutnya itu ketika posisi sedang sakit, yang mana sakitnya itu apabila terkena air, sakitnya dikhawatirkan akan tambah parah. Contohnya misal ada luka, lalu kita mau bersuci tapi takut lukanya itu tambah parah apabila terkena air, maka dari itu kita boleh untuk tayamum. Dan yang selanjutnya itu sudah memasuki waktu sholat fardu. Artinya itu contohnya seperti ini. Misal kita mau tayamum untuk sholat duhur. Ya, kita tayamumnya itu harus setelah sudah masuk sholat duhur itu. Tidak boleh kayak misal kita belum adzan udah tayamum dulu lalu buat kita gunakan untuk sholat duhur itu. Itu tidak diperbolehkan karena syaratnya itu sudah masuk sholat fardu. Dan yang terakhir itu satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita sudah gunakan tayamum itu untuk sholat duhur, maka kita itu tidak boleh sholat asar lagi dengan tayamum yang tadi, karena itu sudah dipergunakan untuk sholat duhur. Walaupun kita merasa tayamumnya itu belum batal, itu tetap tidak boleh, karena itu hanya untuk satu sholat fardu saja. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi dan syarat dari tayamum? Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya itu rukun tayamum ada berapa? Bisa kalian lihat? Ya, yang pertama niat. Sudah tahu niatnya? Belum. Ya, jadi niatnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, boleh dilafalkan bersama-sama? Coba, yuk. Ya, seperti itu ya niatnya. Lalu kita itu selanjutnya diwajibkan untuk mengusap
muka. Lah mengusap muka ini termasuk bagian yang diwajibkan ketika tayamum. Selain mengusap muka, kita juga diwajibkan untuk mengusap kedua tangan nih, kanan dan kiri sampai ke siku, itu juga diwajibkan. Dan yang terakhir, kita itu diwajibkan untuk tertib, yang artinya itu urut ya, sesuai dengan urutan. Tidak boleh seperti misal tangan dulu baru muka, itu tidak boleh karena kita diwajibkan untuk urut. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu sunah-sunah dari tayamum nih. Sunah-sunah yang apabila kita kerjakan, itu kita akan mendapatkan pahala dari pelaksanaan sunah tayamum itu. Tetapi apabila tidak dikerjakan juga tayamum kita tetap sah, seperti itu. Nah, sunah-sunah tayamumnya itu seperti yang pertama, kita itu disunahkan untuk membaca basmalah. Kita disunahkan untuk membaca basmalah. Dan yang kedua itu kita disunahkan untuk mendahului bagian atas ini ketika kita mengusap muka. Jadi didahulu dulu yang atas, baru ke samping, ke bawah, lah ke depan. Lalu ketiga kita juga disunahkan untuk meregangkan jari ketika kita menempelkan tangan kita ke debu. Seperti ini, misal ini debu, kita regangkan jari kita. Dan selanjutnya itu kita disunahkan untuk mualah, yang artinya itu menyegerakan usapan setiap anggota. Misalnya kita sudah sedang mengusap tangan yang kanan, ya kita langsung mengusap yang kiri, tidak berhenti terlebih dahulu. Itu hal yang disunahkan. Selanjutnya kita juga disunahkan untuk menepiskan debu. Contohnya seperti ini, kita tepiskan debu sampai tersisa kadar debu yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Sudah jelas semuanya? Ya, seperti itu. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pengertian dari tayamum. Lalu rukun, lalu apa lagi? Lalu syarat. Ya, sudah jelas semuanya? Ya, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ini udah pada berdoa apa belum? Belum. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Semua. Alhamdulillah ya. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Anak-anak, kemarin kita telah membahas materi apa ya? Mengenai wudhu, sunnah dan rukun wudhu. Kalian belajar apa enggak nih tadi malam? Belajar. Kan kemarin Ibu udah sampaikan ya, bahwa hari ini ada penilaian praktik wudhu. Jadi tadi malam tuh kalian harusnya belajar mengenai rukun dan sunah-sunah wudhu, kayak gitu. Nah, nanti itu metode penilaiannya kalian berkelompok. Kan kemarin kita udah bahas ya kelompoknya. Jadi nanti ketika Ibu menyuruh kalian kumpul sama kelompok kalian, udah nggak riuh nih, jadi langsung aja kumpul sama kelompoknya kalian. Nanti Ibu beri waktu 10 menitan lah untuk kalian belajar
terus belajar praktik biar nanti di depan kalian bisa seperti itu nggih. Langsung aja apa ya? Ini kelompoknya kemarin kelompok 1 ada Mbak Anggit, ada Mbak Aulia, ada Mbak Nisa, ada Mbak Dinia, ada Mbak Lulu sama Mbak Alin. Berangkat semua apa enggak nih? Berangkat, Bu. Oke. Kelompok 2 ada Mas Asfa, ada Mas Anam, ada Mas Gian, ada Mas Mufid dan ada Mas Rama. Berangkat semua? Berangkat. Ya, bagus. Oke, sekarang kalian mengumpul. Nanti Ibu beri waktu sekitaran 10 sampai 15 menit untuk kalian belajar nggih. Iya, Bu. Nanti ketua kelompok kalian maju ke Ibu, ngambil salah satu kertas yang ada di Ibu nih. Nanti kalian udah tahu nih dapat yang fardu apa dapat yang sunnah. Makanya kalian wajib mempelajari keduanya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya. Dua menit lagi ya. Apa udah ada kelompok yang udah siap nih? Belum. Belum? Ya. Mau Ibu tunjuk apa maju sendiri? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk aja ya. Oke. Coba Ibu ingin dari kelompoknya Mas Gian. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan. Sama timnya ya nggak apa-apa, langsung saja. Ya semuanya. Kelompoknya Mas Gian siapa aja? Dibacakan Mas dapatnya apa, nanti dipraktekkan. Nanti Ibu nilai per individu. Ya, pertanyaannya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu diantaranya ada membaca basmalah, kemudian berkumur, kemudian ada istinsyak, ada menghirup air ke dalam hidung, ada mengusap telinga, Bu. Nggih. Coba praktekkan bareng-bareng. Ya, pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Kemudian seterusnya adalah berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala. Yang terakhir mengusap kedua telinga. Sudah, Bu. Betul nggak teman-teman? Betul. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, silakan boleh duduk. Ya, selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Anggit. Silakan maju. Ya, ketua. Ya. Kita dapat fardu wudhu. Oke. Fardunya wudhu yaitu pertama ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Terus yang kedua membasuh muka. Terus yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Terus yang terakhir tertib. Betul nggak teman-teman? Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Jadi tadi kalian udah tahu ya ada berapa dan apa aja sunnah dan rukun wudhu. Jadi dari pembelajaran kita kemarin sama hari ini kalian jadi tahu nih apa aja rukun wudhu, apa aja sunnah wudhu. Jadi nanti kalian bisa lebih baik lagi wudhunya. Gitu nggih? Biar ibadah kalian itu lebih sempurna. Karena wudhu itu apa? Syarat sahnya sholat. Seperti itu. Ya, nanti Ibu beri materi sama ada beberapa tugas di classroom. Nanti kalian pelajari dan akan kita bahas di minggu depan. Pertemuan yang akan datang nggih. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar apa yang telah kita pelajari tadi ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke? Oke, baik, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya itu absensi ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Apa masuk semua? Masuk semua. Masuk semua. Oke. Oke. Ini kan adalah pertemuan pertama kita setelah masuk awal semester baru ya, anak-anak. Biasanya pada pertemuan pertama kita tuh ada namanya kontrak belajar. Kontrak belajar nanti yang akan mengikat kita selama 1 semester ke depan. Oke? Dimulai dari ini dulu. Terkait keterlambatan. Maksimal keterlambatannya mau berapa menit? 10 menit. Setuju semua ya? Setuju semua. Kalau misal lebih dari 10 menit, sanksinya apa? Suruh nyanyi Bu di depan. Suruh nyanyi. Terus? Denda. Disuruh denda. Apa disuruh langsung keluar aja? Oh jangan. Disuruh nyanyi aja ya? Oke siap. Disuruh nyanyi. Itu untuk kedatangan. Untuk absensinya. Maksimal alpa berapa kali? 2. Alpa 2 kali? 3? Kebanyakan. 2 aja Bu. Yang ini kayak ini maunya 10. Maksimal 10. 2 aja ya, alpa 2 kali. Kalau misal alpanya lebih dari 2 kali, berarti itu langsung tidak bisa mengikuti ujian akhir ya teman-teman? Oke. Nah untuk selanjutnya berarti untuk kerapihan di dalam kelas. Jadi semuanya harus menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Pakai sepatu, pakai baju yang rapi, kerudungnya yang rapi. Kalau yang putra bisa pakai peci kayak Mas Gian. Atau enggak rambutnya yang pentingnya rapi lah ya gitu. Oke. Untuk tugas, kan nanti kan pasti kita bakalan ada tugas. Jadi itu harus dikerjakan ya. Harus dikerjakan. Kalau PR ya misalnya ya kerjaannya di rumah. Kalau tugas yang di sini ya sesuai arahan dari ibu. Oke. Selama liburan kalian ngapain aja kemarin? Jalan-jalan. Ngepus ML. Terus Mbak, apa lagi Mbak? Pergi ke pantai. Oh pergi ke pantai. Oke. Gue bingung coy. Ini mana ya? Ibu lihat pensil penghapusnya. Alat tulisnya belum dikeluarin semua ya? Ayo boleh dikeluarkan dulu. Iya. Oh iya, di kelas ibu itu nggak boleh berisik ya. Jadi kalian harus mendengarkan ibu dengan baik. Nah ini nggak boleh nih berisik begini nih. Nih apalagi ngobrol-ngobrol itu tidak boleh ya. Tidak boleh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kalian harus bisa mendengarkan ibu. Oke. Lupa lagi ya. Ini Mbak Lulu sedang apa Mbak Lulu? Ini Bu lagi ngerjain. Apa ini? Kamu ngerjain tugas lain di mata pelajaran ibu? Iya Bu tadi. Duh, nggak boleh seperti itu ya Mbak Lulu lain kali. Iya. Kalau di pelajaran ibu berarti harus fokusnya sama ibu saja dengan pelajaran ibu, oke? Oke Bu. Maaf ya Bu. Ya. Terus untuk buku pelajaran, ibu maunya satu pelajaran ibu satu buku ya, nggak boleh dicampur-campur dengan pelajaran lain. Jangan kayak gado-gado, oke? Oke. Terus untuk kebersihan kelas, lihat ini kelasnya tuh kotor banget ya. Kalian nggak ada yang piket ya? Belum piket.
Yang piket katanya masuk semua tadi. Aduh. Oh, berangkatnya telat. Ya itu yang piket ya tadi ya? Oh, itu ya. Ya lain kali sebelum memulai pembelajaran, jadi harus sudah bersih dulu. Biar apa? Biar kita belajarnya juga nyaman. Biar kita belajar nyaman, enak lah ya. Nanti kalian juga bisa belajar dengan baik gitu. Tapi ada kan jadwal piketnya? Ada, oke. Oh iya, untuk makan di pelajaran ibu juga tuh nggak boleh makan makanan yang berat ya. Mungkin buat snack-snack itu boleh aja ya, kayak permen, ya ciki ya boleh lah ya gitu. Terus buat minum boleh nggak apa-apa. Takutnya nanti kalian kehausan, dehidrasi kan bahaya ya. Iya. Iya. Iya buat ngerokok ya. Di sini ada yang ngerokok. Asfa. Astagfirullahaladzim, Asfa. Tidak boleh seperti itu ya. Kalian masih pelajar, tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, apalagi di kelas ibu ya. Maksudnya di lingkungan sekolah itu tidak boleh merokok, oke? Ini harus ini banget nih Asfa nih ya. Ya Allah, kasihan, kita doakan supaya Asfa segera diberikan kesembuhan. Amin. Iya, mungkin ini untuk sekarang kontrak belajarnya segitu dulu ya, anak-anak. Kalian semangat mengumpulkan semangat dulu untuk belajar buat minggu depan. Sekarang ibu akhiri dulu untuk hari ini. Silahkan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Segitu saja dari ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Mas Rama udah sarapan? Iya, kok kayak lemes ya Mas? Oh iya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Apa? Iya, sholat Jumat. Mas Asfa biasa sholat Jumat atau enggak? Sebulan berapa kali Mas? Iya, sholat Jumat. Iya, betul. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat itu berapa rakaat Mas Mufid? 2 rakaat. Ya, dilaksanakan pada hari? Ya, sesuai namanya. Salat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai salat Jumat, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari salat Jumat. Bisa dibacakan Mas Rama? Salat Jumat itu adalah salat 2 rakaat yang berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, dari pengertian tadi yang dibacakan oleh Mas Rama, ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Pertama, bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian rakaatnya ada berapa? 2. Dilaksanakan secara berjamaah dan didahului oleh 2 khutbah. Jadi berbeda dengan sholat lainnya. Lah, sholat Jumat ini menggantikan dari sholat duhur. Sholat duhur kan dilaksanakan secara berjamaah juga. Kemudian rakaatnya berapa? 4. Akan tetapi di dalam sholat Jumat ini kan rakaatnya cuma 2 ya. Lah, 2 rakaat yang sisanya lagi itu digantikan oleh
khutbah Jumat. Jadi sama dengan sholat duhur 4 rakaat. 2 rakaatnya dengan sholat, 2 rakaatnya lagi dengan khutbah. Kemudian ada syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ada berapa? 6. Yang pertama Islam. Ya, yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang kafir itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi berbeda dengan orang yang murtad. Orang murtad walaupun bukan Islam masih berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Iya, jadi mereka tetap berdosa karena meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua adalah balih. Balih itu ketika seseorang mencapai usia 15 tahun secara mudahnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi misal ada orang gila ataupun orang yang memiliki keterbatasan di dalam akalnya, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah laki-laki. Nah pertanyaannya, apakah perempuan bisa sholat Jumat? Sah apa enggak? Ya, jadi kan selama ini yang kita ketahui bahwa sholat Jumat ini hanya dilaksanakan oleh laki-laki. Perempuan seolah-olah tidak boleh ya, seolah-olah loh ya. Akan tetapi pada hakikatnya perempuan pun masih bisa melaksanakan sholat Jumat walaupun hukumnya bukan wajib. Bukan wajib di sini berarti ketika perempuan melaksanakan sholat Jumat, ia sudah tidak berkewajiban melaksanakan sholat duhur. Akan tetapi boleh juga hanya melaksanakan sholat duhur. Kemudian yang kelima adalah sehat. Jadi misal Mas Mufid lagi sakit tipes nggak bisa pergi ke masjid, maka Mas Mufid bisa melaksanakan sholat duhur, nggak perlu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah menetap. Menetap di sini berarti seseorang itu bukan musafir, bukan sedang melaksanakan perjalanan. Misal ketika sedang ziarah atau ketika sedang study tour, itu kan kita melaksanakan perjalanan, maka di dalamnya kita tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang seterusnya adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat ada berapa? 6. Diperhatikan ya. Yang pertama adalah dilaksanakan di tempat permukiman. Berarti tidak boleh melaksanakan sholat Jumat misal di hutan lebat, misal di pegunungan, atau tempat-tempat yang bukan digunakan untuk permukiman. Yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah. Di dalam pelaksanaannya sholat Jumat ini harus berjamaah. Lah jamaah di sini itu minimal 1 rakaat. Jadi misal Mas Rama datang sholat Jumat telat karena kesiangan ya Mas, misal. Lah ketika Mas Rama datang, posisi imam sedang di dalam rakaat kedua. Asalkan imam belum i'tidal, maka Mas Rama masih mendapatkan sholat Jumat. Akan tetapi jika imam sudah i'tidal, maka Mas Rama sudah tidak mendapatkan. Ada sebuah kata nawa wala shola wala nawa. Jadi misal Mas Rama melaksanakan sholat Jumat tetapi ketinggalan, hanya mendapatkan 1 rakaat, itu masih bisa mendapatkan jamaah. Tapi ketika tinggalan sampai 2 rakaat, ia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sama seperti sholat zuhur waktunya, akan tetapi harinya ini hari Jumat. Kemudian yang keempat adalah didahului oleh 2 khutbah. Khutbah di sini berbeda dengan khutbah sholat Id. Khutbah sholat Id kan dilaksanakan sesudah atau sebelum dari sholat? Ya, sesudah. Sedangkan sholat Jumat dilaksanakan sebelum sholat. Jadi khutbah dulu, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima adalah tidak boleh mengadakan 2 Jumat di dalam satu daerah. Misalkan desa ini desa apa ya? Purwanegara. Ya, misalkan desa Purwanegara ini ada 5 masjid. Lah yang hanya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu hanya 1. Diperbolehkan ada 2 atau 3, itu dengan catatan jika misal masyarakatnya terlalu banyak sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan semua masyarakat di dalam satu tempat, maka itu diperbolehkan melaksanakan 2 sholat Jumat. Lah ketika ada 2 sholat Jumat yang dilaksanakan yang tidak memenuhi syarat, maka yang sah yang mana?
semuanya nggak sah atau salah satunya sah? Ya, yang sah yang mana? Jadi misal ya di Purwonegara ini ada 2 sholat Jumat. Kemudian yang sah yang mana? Yang sah adalah yang pertama melaksanakan takbiratul ihram. Jadi misal sholat Jumat A dengan sholat Jumat B. Sholat Jumat A udah takbir pada sholat Jumat, sedangkan yang sholat Jumat B belum sholat masih khutbah. Maka yang sah yang A. Ya, udah paham semuanya ya? Ya, sepertinya sekian saja. Silahkan dipimpin berdoa Mas Asfa. Ya, Pak Guru tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, doa mulai. Baik, sudah selesai berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Bapak mau tanya, sini sudah pada sarapan apa belum ya? Belum. Nanti yang belum sarapan bisa ke ruangan Bapak ya. Nanti Bapak kasih sarapan. Dan yang sudah sarapan diharapkan nanti bisa semangat belajar dan jangan tidur di kelas. Kasihan guru kalian yang sedang menjelaskan. Masa sudah berangkat pagi-pagi kok tidur kan? Apalagi ngiler kan? Bapak berdiri ya biar enak. Sebelum materi pada pagi hari ini dimulai, sebaiknya dirapikan dulu tempat duduknya biar enak dipandang. Ini ke sini ya. Selanjutnya untuk kehadiran siswa pada pagi hari ini, hadir semua atau ada yang sakit? Jika hadir semua berarti nanti laporan ke ketua kelas, nanti ketua kelas laporan ke saya. Ada yang tahu nggak sih materi pada pagi hari ini itu apa? Tahu Pak. Ya, apa Mas? Menghindari hibah. Pintar. Nanti Mas Gian ada nilai tambahan di akhir kelas. Pokoknya nanti yang menjawab ada nilai tambahan sendiri ya. Menghindari hibah. Hibah dari segi bahasa itu sudah termasuk goib. Goib artinya apa? Tidak hadir. Nah, tidak hadir berarti ghibah itu adalah menyebutkan atau membicarakan seseorang yang seseorang itu tidak hadir atau tidak ada di hadapannya. Banyak orang yang salah mengartikan ghibah. Ghibah itu kan hanya membicarakan orang yang kalian tahu, terutama perempuan yang sering gosip, yang sering membicarakan orang, keburukan orang. Ghibah itu diartikan di sini membicarakan orang, tapi orang tersebut merasa marah atau merasa tersinggung. Mau kalian membicarakan orang, tapi orang walaupun itu aib, walaupun itu fakta, walaupun itu sesuatu hal yang memalukan, tapi yang dibicarakan itu tidak tersinggung, tidak marah, tidak, ya istilahnya biasa aja lah dibicarakan seperti itu, berarti itu bukan konsep ghibah. Karena konsep ghibah itu kalian membicarakan sesuatu aib atau akhlak tercela seseorang, tapi orang tersebut merasa malu. Nah, itu yang bisa disebut ghibah. Gimana sih cara menghilang ghibah? Ada yang tahu nggak? Ada ya. Menurut Imam Al-Ghazali yang saya baca, menghindari ghibah itu dengan kita merasakan dibicarakan orang. Kita harus merasakan dibicarakan keburukan kita, aib kita.
kalau sudah dibesarkan sakitnya banget ya. Nah, itu suatu hal yang bisa menghindari kita dari perbuatan ghibah. Kita sudah singgung sedikit materi tentang ghibah pada pagi hari ini. Cukup ya materinya? Cukup? Materi pada pagi hari ini sudah cukup. Di sini saya mau membuat peraturan di kelas ini karena ini baru pertama kali kita ketemu ya. Bentar, ini masa nggak ya? Oh, masa. Yang peraturan pertama itu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalian di rumah ada aturan kan? Nah, di sekolah ini, di kelas ini pasti juga ada aturan yang dibuat oleh guru-guru kalian, terutama saya. Jika mata pelajaran Bapak, pasti kalian harus mematuhi peraturan Bapak. Yang pertama ada datang tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Karena dengan datang tepat waktu sudah mencerminkan kalian niat banget belajar. Dengan pagi-pagi udah datang tepat waktu itu, kalian sudah kelihatan wajahnya ada tulisan niat belajar. Beneran, nggak bohong saya. Yang kedua ada membawa perlengkapan. Yang minimal kalian membawa buku dan ballpoint karena biar bisa mengikuti pembelajaran. Masa ya sekolah minjem sana sini, ya kan? Kan tidak patut. Yang ketiga, tidak membuli teman. Jangan di saat pelajaran dimulai, jangan kalian itu membuli teman, mencela teman. Itu suatu yang harus dihindari di kelas ini karena lagi viral kan di media sosial, ada pembulian di sekolah, ada KDRT, enggak ya? Ada banyak lah. Nah, Bapak mau kelas ini jangan ada yang hal itu terjadi lah. Kasihan teman kalian mau sekolah, mau benar-benar sekolah kok malah dibully, nanti malah nggak masuk, kasihan orang tuanya, nanti malah merembet kemana-mana kan, kasihan yang dibully gitu kan. Yang keempat ada menghormati guru. Nah, menghormati guru di sini adalah konsep kalian mencari ilmu. Mau setinggi apapun ilmu kalian, mau sepinter apapun kalian, mau kalian ranking 1, ranking 2, tapi kalian tidak menghormati guru kalian, nanti di akhirat ilmu kalian itu akan sia-sia. Betul? Betul. Yang terakhir ada mengerjakan tugas dan aktif. Mengerjakan tugas di sini misalnya tugas matematika jam 7. Kalian harus mengumpulkan jam 12 siang habis zuhur. Berarti kalian kan pasti kan diberi waktu. Kalian harus mengerjakan, jangan ke kantin, jangan ke kamar mandi tapi nongkrong, terutama cowok ya. Nah, karena nanti gugup ya, nurun sana sini nyontek, ntar malah jadi ribut di kelas. Ada aktif ya di sini ya, aktif dalam kelas. Berarti apalagi yang punya kewajiban di kelas, contohnya ketua kelas sama Mas Gian, Mas Rama itu kan wakil dan ketua. Berarti wakil dan ketua harus apa namanya? Harus aktif. Nah, bagi yang piket juga saling mengingatkan lah, saling mengingatkan untuk piket bahwa Mbak besok piket ya, Mas besok piket ya, karena kalau tidak diingatkan nanti dapat menimbulkan ghibah. Sekian dari Bapak, mungkin cukup ya. Semoga kelas ini bisa kondusif, bisa bersih, bisa nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anggi, silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas materi tentang apa? Tidak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi puasa. Ada yang udah tahu puasa itu apa? Belum. Masa belum tahu sih? Emang kalian belum pada puasa nih? Masih kecil. Oke. Nah, puasa itu berasal dari kata siam atau saum yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, dari minum, marah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, sekarang ibu punya permainan nih. Permainan ibu namanya permainan talking stick. Nah, nanti ini kan ibu punya stick ya. Nanti stick ini ibu akan kasihkan ke salah satu kalian. Nah, nanti diputar tuh sticknya dengan sebuah nyanyian cicak-cicak di dinding deh, nggak apa-apa. Ibu kasih ya. Nyanyi. Silakan nyanyi. Ya, maju Mbak Alin. Silakan. Ini ambil nomor undian dulu. 8, Bu. Ya, ambil nomor 8. Ini dibaca, Bu. Iya. Sebutkan syarat sah puasa. Jawabannya Islam. Terus apa ya? Mumayyiz. Ya. Suci dari hadas besar. Terus puasa pada hari yang dibolehkan untuk berpuasa, Bu. Ya, betul nggak teman-teman? Betul. Ya, silakan. Nanti diputar lagi. Bu, kasih tepuk tangan, Bu. Ya, kasih tepuk tangan. Dari Mbak Alin, Mbak. Dari Mbak Alin. Dari Mbak Ali. Cicak di dinding, diam-diam Datang seekor lalu di. Ayo Mbak Anggit, maju Mbak. Ambil Mbak undiannya. Aduh, 7 Bu, 7. Ya, ambil nomor 7. Ya. Sebutkan sunnah puasa, makan sahur dan menyegerakan berbuka. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Anggit. Silakan. Yuk mulai lagi yuk. Tinggi sekali. Kananku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kuli. Ya udah, kamu aja. Ambil undiannya, Mbak. Ya. Oke. Nomor berapa ini, Mbak? 1. Ambil nomor 1. Niat puasa. Ini apa? Sebutkan 2 hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja, terus keluar darah haid dan nifas. Ya, betul nggak teman-teman? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Ayo mulai lagi. Tadi dari mana sticknya ya? Ya, mulai lagi. Mau nyanyi apa? Balonku. Ya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya.
Oh ya, tidak Asfan maju. Ambil dulu undiannya. 4. Ambil nomor 4, Mas. Ini. Apa arti mumayyiz? Mumayyiz apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dapat membedakan yang baik dan tidak baik. Ya, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Ya, tepuk tangan deh untuk Mas Asfa. Ayo dimulai lagi. Tadi sampai mana sticknya? Ya, mulai lagi. Udah Rama aja maju, ayo Rama maju. 9 atau 6 Bu? 6. Nggak ada 9 Mas. Sebutkan syarat wajib puasa. Berakal, balik, mampu berpuasa, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Pintar, tepuk tangan. Mas, tunjuk temennya aja nggak apa-apa. Ayo Mas, maju Mas, ambil ini. Nomor 3. Ya, ambil nomor 3. Pengertian puasa menurut bahasa. Apa menurut bahasa? Pantangan, menahan diri dari segala sesuatu. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mas Anam. Tunjuk Mas temannya Mas. Nomor 2 ya Bu. Ya. Sebutkan rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, betul nggak teman-teman? Ya, tepuk tangan. Ya, gimana udah pada paham belum? Sudah. Ya, mungkin itu ya dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Wali Songo. Nah, yang mana nanti setelah pembelajaran kali ini kalian bisa mencontoh bagaimana keteladanan dari sifat para Wali Songo. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari Wali Songo itu sendiri apa? Belum ya? Nah, jadi Wali Songo itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu wali, yang kedua yaitu songo. Nah, yang pertama wali. Nah, wali itu berasal dari kata waliullah yang artinya kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Nah, songo itu kan kalian orang Jawa ya, pasti udah tahu kan apa arti dari songo? Artinya 9. Nah, jadi wali songo itu adalah 9 wali Allah yang bertugas sebagai atau berperan sebagai pemimpin spiritualitas di dakwah mereka. Nah, kali ini kita akan bermain sambil belajar nih anak-anak. Nah, di sini Ibu udah punya permainannya ya. Nah, di sini itu ada wayang-wayangan. Ini wayang ya, bukan kuyang ya, walaupun kepala doang. Nah, jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Nah, yang mana dari masing-masing kelompok itu nanti kalian maju ya, memasangkan setiap wayang tadi sesuai dengan namanya. Nah, kemudian nanti kalian bisa memaparkan salah satu identitas metode dakwahnya dan wilayah dakwahnya itu sesuai, ya dimana sesuai ingatan kalian aja pelajaran kemarin. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, ini nanti ikut sini separuh lah ya. 2, terus yang ke sini kelompok 3 ya. Kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. 4 nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa. Nih, itu udah ada kodenya. Bisa dipasangin. Kodenya di belakang. Nah, benar nggak nih anak-anak, kira-kira sesuai sama namanya nggak? Bener ya kayaknya ya. Nah, coba nih kalian ceritakan salah satu biodata dari mereka. Tinggal dibaca. Itu ada 3 lembar. Ya, yang pertama Sunan Gunung Jati. Nah, ya. Ya, berasal dari Cirebon, lahir tahun 1448 Masehi dan wafat 1569. Wilayah dakwahnya itu di daerah Cirebon dan sekitarnya. Metode dakwahnya itu politik, perdagangan, dan pendidikan. Karyanya yaitu kerajaan Cirebon dan pesantren. Nah, iya benar sekali, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, bisa kembali ke tempat ya. Selanjutnya yaitu kelompok yang kedua, bisa maju. Ini. Udah semua? Nah, sekarang kalian bisa jelaskan salah satu identitas dari mereka. Geografi dari Sunan Bonang. Geografi dari Sunan Derajat. Ia berasal dari Surabaya, wilayah dakwahnya berada di daerah Lamongan. Metode dakwahnya berupa pendidikan akhlak tasawuf. Ia lahir 1470 Masehi dan wafat 1522 Masehi. Ia pencipta tambang Macapat Pangkur. Karya peninggalannya berupa pesantren, derajat, dan ajaran tasawuf yang mendalam. Ya, benar sekali, beri apresiasi teman-teman. Dan ini yang terakhir, kelompok 3 bisa maju. Gak ada itu, tinggal dipasang belakangnya kodenya. Baca awalnya aja. Baca gini. Ya, bisa dipaparkan salah satu identitasnya. Sunan Kalijaga, karya peninggalannya berupa lakon wayang bertema Islam seperti lakon Abad Tanah Jawi. Ya, benar sekali, beri apresiasi lagi juga teman-teman. Nah, jadi kita sudah memasangkan ini sesuai dengan namanya ya. Nah, untuk evaluasi agar kalian tambah hafal, kan tadi Ibu udah kasih selembar tentang lagu yang kemarin viral ya di TikTok ya teman-teman, yaitu mengenai Sunan. Nah, coba kita lafalin bareng-bareng ya, penuh semangat ya. Ya, mulai ya, 1, 2, 3. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo.
Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus, Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nah, nanti lagu itu nanti kalian hafalin di rumah ya, supaya hafal nama-nama Wali Songonya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin. Baik, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa ya yang nggak berangkat? Ibu. Oh, sakit. Terus siapa lagi? Oh, Yanto kenapa? Oh, Alfa. Oh, ya, semoga yang sedang sakit itu diberikan kesehatan, dan yang berhalangan untuk hadir semoga diberikan kelancaran ya akan kegiatannya. Semoga kita juga nanti akan berjumpa lagi pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke. Di sini udah pada semangat belum? Belum. Aduh, ayo tepuk semangat dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang ya. Kalau bilang tepuk 2, kalian bilang siap. Kalau tepuk 3 berarti semangat. Kayak gitu, tahu ya? Tahu. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa ya anak-anak? Tentang Toharoh. Anak-anak pada belajar enggak kemarin? Belajar. Oke. Jadi di sini Ibu akan mengulas materi mengenai Toharoh dan akan melanjutkan materi juga mengenal ibadah sholat. Sebelum itu, kompetensi dasar yang Ibu akan sampaikan kepada kalian yaitu kalian ini akan mempelajari mengenai pengertian sholat, tentang syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, terus hal-hal yang membatalkan sholat dan macam-macam juga sholatnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu kalian peserta didik akan memahami, menjelaskan juga mengenai pengertian dari sholat, syarat sahnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan, serta peserta didik dapat memahami sholat di dalam kehidupan sehari-hari untuk dilaksanakan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, sedikit mengulas materi yang kemarin mengenai Toharoh. Anak-anak tahu Toharoh itu apa? Bersuci. Betul sekali, pada belajar berarti. Oke, hukumnya Toharoh itu apa Mbak Nisa? Wajib, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Oke, jadi kemarin juga kita membahas mengenai macam-macam alat untuk Toharoh ya, untuk bersuci. Ada apa aja Mbak Halinka? Terus ada lagi Mas Aswa apa? Ada batu. Terus ada juga tanah. Betul sekali. Nah, jadi Toharoh itu hukumnya wajib. Nah, membersihkan dari apa? Dari macam-macam najis juga. Ada najis apa? Muhaladoh. Najis muhaladoh itu najis apa? Oke. Terus ada najis apa lagi? Iya, muhafafah. Juga yang terakhir ada mutawasito. Oke. Mutawasito itu najis yang sedang ya. Ya, oke. Nanti kalian pelajari lagi ya untuk materi Toharoh.
Oke, baik Ibu di sini akan melanjutkan materi kita mengenai ibadah sholat. Nah, sholat itu kan kita biasanya mengerjakan setiap hari, iya enggak? Iya. Oke, jadi pengertian dari sholat itu juga artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan berupa ucapan dan kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oh ya, betul sekali. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai rukunnya. Rukunnya di sini ada pertama niat. Yang kedua di sini ada berdiri jika mampu. Nah, kalau tidak bisa berdiri gimana? Bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk berarti betul banget. Nah, yang ketiga di sini ada takbiratul ihram yang dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Terus ada ruku. Habis ruku kita i'tidal. Habis i'tidal kita habis sujud kita betul. Terus tumak ninah itu adalah berhenti sejenak saja, diam, jangan lama-lama ya, nanti malah lama-lamain. Ya, terus ada tasyahud akhir, dilanjutkan dengan membaca membaca sholawat. Terus salam, lalu tertib yang terakhir. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian ini bisa mengetahui ya nanti tentang sholat, yaitu membuat tugas kelompok berupa mind mapping. Nanti Ibu akan memberikan kelompok kepada kalian, nanti kalian kerjakan. Sampai di sini untuk tugas, paham ya? Oke, di sini kita akan meninjau kembali materi yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai sholat. Juga ada syarat sahnya sholat ya. Yang pertama di sini aja suci dari hadas maupun najis. Terus mengetahui waktunya sholat, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Iya, waktu subuh. Terus menghadap kiblat, mengetahui rukun-rukunnya. Tadi sudah kita membahas mengenai rukun-rukunnya. Terus yang terakhir itu adalah mengetahui semua yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu apa aja? Ada keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, sesuatu yang membatalkan wudhu itu membatalkan juga sholatnya. Oke, juga berbicara dengan sengaja. Lagi sholat kok kita malah berbicara dengan sengaja lagi, apalagi ketawa-ketawa. Biasanya itu Mas Asfah bukan? Jangan ya Mas, itu membatalkan sholat. Oke, di sini ada juga macam-macam sholat. Ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu. Sholat fardu itu 5 waktu yang biasa kita kerjakan. Ya, sedangkan sholat sunnah itu melengkapi sholat fardu kita. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, tahajud, dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya. Di sini Ibu akan mengevaluasi ulang ya tentang materi tadi. Terus kita juga akan membahas nanti mengenai tugas selanjutnya, yaitu membuat mind mapping. Kalian jangan lupa untuk kerjakan. Nanti kita akan membahasnya minggu depan. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian jangan lupa ya untuk tugasnya, pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan, dan mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin dulu doanya. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bertemu kembali dengan Bapak mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mengecek presensi terlebih dahulu. Di sini berangkat semua apa enggak? Kayaknya tadi ada tetangga
ini kelas ini yang menitipkan surat ke bapak, katanya nggak berangkat. Mufid Saiful Anam katanya sedang umroh, katanya keluarga gitu. Jadi itu ada lagi apa enggak? Coba yang Ada Pak, terus ada yang lagi sakit. siapa? Itu Pino. Ino sakit. Terus ada lagi apa enggak yang nggak berangkat? Buruk. Kenapa itu, Mas? Kenapa sakit? Oh ya. Ya, semoga yang sedang sakit di rumah cepat diberikan kesembuhan. Bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, di sini sudah tahu materi apa yang akan dipelajari hari ini? Jadi di sini materi yang akan kita bahas yaitu ini siapa yang piket nih? Belum dihapus. Itu sikap kasih sayang, menghormati, dan sopan santun. Nah, jadi apa coba pelajaran yang akan kita bahas hari ini? Sikap kasih sayang, menghormati, dan sopan santun. Sebelum kita memasuki materi, Pak Guru ada ice breaking, yaitu tepuk anak soleh. Jadi ini ya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati gitu ya nanti. Yo mulai. Gitu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Islam yes, kafir no, Allah yes, setan hus. Nah gitu. Nah sebelum masuki materi juga, coba kemarin kita membahas apa coba? Kisah teladan Nabi Muhammad. Nah coba sebelum itu Pak Guru tanya Mas Rama, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari apa? Betul apa tidak? Betul. Kemudian Mas Mufid coba, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Aminah. Oh ya, betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan. Nah, jadi di sini sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun yaitu sikap di mana kita ketika sedang ketika sikap tidak saling menghargai satu sama lain. Yang mana sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun ini tertuju pada orang yang lebih tua, baik itu kepada orang tua kita maupun guru kita yang ada di sekolahan. Nah, coba di sini ada yang bisa menyebutkan sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun. Coba yang bisa angkat tangan. Coba Mas Rama apa sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun? Kalau sopan santun di depan guru, permisi Pak. Oh betul. Kemudian ada lagi apa enggak? Mbak Lulu. Mematuhi guru Pak. Oh ya betul Mbak Hawa. Sama. Nah jadi itu ya sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun terutama pada guru, yaitu ketika kita sedang mengikuti pembelajaran seperti ini. Ketika guru sedang menjelaskan, kita itu mendengarkan dan tidak berbicara sendiri ya Mas Asfa ya gitu. Kemudian sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun juga tertuju kepada orang tua kita yang ada di rumah, seperti halnya ketika kita diperintah untuk membeli sesuatu ya kita langsung segera untuk berangkat, jangan menunda-nunda ataupun menolak dari perintah orang tua kita.
Nah, kemudian juga sikap sopan santun terhadap teman kita. Nah, ketika teman kita sedang dalam kesusahan, setidaknya kita bisa menolong teman kita. Kemudian sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seperti di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kita. Nah, sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun. Semoga dengan pembelajaran ini teman-teman semua bisa menerapkan sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun. Itu bisa diterapkan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan kita. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, nantinya masing-masing anak itu mencari salah satu sikap kasih sayang, menghormati dan sopan santun kepada guru, orang tua maupun teman. Nah, itu mungkin buat tugas minggu depan. Nanti silahkan teman-teman mencarinya ya mungkin sebanyak-banyaknya. Nanti bisa ditulis di buku tugasnya masing-masing. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ibu bilang halo, jawabnya hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya kali ini, semoga kalian semua bisa mengerti nama-nama malaikat, tugas-tugas dari malaikat itu apa saja. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu akan memberikan rules kepada kalian. Yang bisa jawab itu angkat tangan, nanti Ibu kasih bintang dan dapat reward. Oke? Oke, semuanya. Yang pertama, beriman kepada malaikat Allah. Siapa yang tahu jumlah dari malaikat Allah itu ada berapa? Siapa? Ya, silakan. Oke, pintar. Jadi jumlah malaikat Allah itu ada 10. Nah, bermakna beriman kepada malaikat, yang pertama itu adalah orang yang beriman kepada Allah, sudah pasti dia juga beriman kepada malaikat. Nah, apa arti dari beriman itu? Beriman? Ya, silakan. Apa? Percaya. Iya, percaya, pintar. Terus beriman kepada malaikat itu juga harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun dia itu tidak terlihat. Tidak terlihat itu maksudnya apa ya? Apa? Wah, pintar. Terus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, makanya walaupun malaikat itu ciptaan Allah yang sangat maksudnya diagungkan, tapi tidak boleh disembah gitu. Terus yang ketiga ada meyakini bahwa malaikat mempunyai sifat-sifat dan keistimewaan khusus. Nah, selanjutnya ini ada keistimewaan dan sifat khusus dari malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Nur itu apa ya? Cahaya. Siapa? Ya, nggak boleh langsung jawab nggak boleh. Oke,
Malaikat selalu taat dan patuh dan tidak pernah melanggar aturan Allah. Jadi malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah, tidak melanggarnya. Terus yang ketiga ada malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidur, dan tidak merasa lelah. Biasanya yang punya sifat itu siapa? Manusia, pintar. Terus malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Nah ini dia. Nama-nama malaikat, ada yang bisa bantu ibu? Nama-nama malaikat? Siapa? Iya silakan. Malaikat Ridwan. Terus ada lagi? Jibril. Satu lagi. Mikail, boleh Mikail. Terus jadi nama malaikat di sini yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Nah wahyu ini disampaikan untuk nabi dan rasul Allah. Yang mempunyai nama lain itu Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah menyampaikan rezeki seperti menurunkan hujan, terus menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Nah, meniup sangkakalanya ini pada tiupan ketiga malaikat Israfil itu membangkitkan kembali orang yang meninggal pada saat hari kiamat. Terus yang keempat ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu mencabut nyawa. Biasanya mencabut nyawa siapa? Siapa? Manusia. Terus siapa lagi? Hewan. Iya, satu lagi siapa? Satu. Siapa? Mencabut nyawa siapa? Tumbuhan masa yang punya nyawa. Manusia boleh. Oke. Sama hewan ya lupa. Oke, terus yang keempat itu ada yang kelima ada munkar dan nakir. Ini jadi satu, itu bertanya di dalam kubur. Terus yang kelima, yang ke 6, 7, 8. Kok? Iya pokoknya itu. Terus ada malaikat raqib itu mencatat amal baik dan malaikat atid itu mencatat amal buruk. Biasanya mencatat amal buruk selama di mana? Dunia. Angkat tangan. Dunia. Di mana? Di dunia. Oke. Terus malaikat Malik. Malik itu menjaga neraka ya. Biasanya bersifat kejam, bengis, terus juga biasanya sombong gitu lah malaikat Malik itu. Terus yang terakhir itu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu menjaga surga. Biasanya memiliki hati yang lembut, terus murah senyum, ramah dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu minta tolong angkat bintangnya. Angkat bintangnya dapat berapa? Siapa yang dapat bintang? Oke, dapat berapa Mas Anam? Dapat berapa? Dapat berapa? 1, 2. Enggak dapat. Oke. Berarti yang pemenangnya di sini siapa ya? Bufit. Oke, nih silakan Mas Bufit. Iya, bisa. Kita tepuk tangan ya buat Mas Bufit. Oke, terima kasih. Pada hari ini itu materinya tentang beriman kepada malaikat. Semoga kalian semua bisa mengerti jumlah malaikat tadi itu ada 10 dan sifat-sifatnya, terus ada keistimewaannya dari malaikat, tugas-tugasnya itu apa saja gitu ya. Sekarang buka buku PAI kalian di halaman 64. Silakan dibuka. Udah? Ya, di situ ada soal PAI tentang beriman kepada malaikat. Udah dibuka? Oke. Sekarang ditandain PR di situ. Buat PR di rumah kalian. Oke, sudah? Sudah ya. Jangan lupa dikerjakan, itu soalnya ada berapa? 15 ya? Iya, jangan lupa dikerjakan ya semuanya. Semoga kalian bisa mengerti pada hari ini. Jangan lupa diulas kembali materinya karena besok juga bakal ketemu lagi sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya disiapkan. Doa mulai. Ya. Selesai. Ya, baik. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang tidak berangkat hari ini? Enggak ada, Pak. Oh, ya, berangkat semua kan? Oke, baik. Sekarang kita pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Belum ya. Kita akan belajar tentang zina. Di sini ada yang sudah pernah, sudah pernah mendengar kata zina atau belajar zina itu? Belum ya. Mungkin ada yang di madrasah? Belum ada. Oke. Baik, kita sekarang akan mempelajari tentang bahaya atau hukum zina dan pergaulan bebas. Sebelum itu, Pak Guru mau tanya nih. Kita kan materi pergaulan bebas. Nah, kalau pergaulan bebas dan zina itu identiknya dengan pacaran. Siapa yang di sini pacaran? Aswa sama siapa? Oh, ya nggak boleh ya di sini pacaran ya. Ya, lanjut ke materi. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan pernikahan ya. Jadi zina itu hubungan suami istri tapi yang belum bersuami istri gitu ya. Nah, di sini dijelaskan dan dikuatkan dengan dalil Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Nah, sekarang Pak Guru mau membuat, kalian kan belum ada nilainya di rapot. Sekarang tolong dibagikan. Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian mengerjakan soal yang ada di situ. Baik, 30 detik lagi ya. Oke. Pak Guru beri waktu 20 detik lagi. Sudah semua? Jangan contek-contekan yuk, coba yuk. Oke ya, kita koreksi bersama. Coba baca kamu nomor 1. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni yang berarti jawabannya B, hubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Ya, betul atau tidak? Betul. Ya, jadi zina itu berasal dari kata zana yazni yang berarti hubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Ya, lanjut yang nomor 2. Zina secara istilah berarti hubungan badan antara laki-laki dan
Ya, betul atau tidak? Betul ya. Lanjut yang nomor 3. Menurut Quran surat Al-Isra ayat 32, larangan zina ini dinyatakan dengan kata Ya, betul. Surat Al-Isra ayat 32 itu larangan zina itu dinyatakan dengan kata jangan mendekati. Terus lanjut yang nomor 4. Gian. Hukuman bagi pelaku zina muhsan yang sudah menikah adalah rajam hingga mati. Ya, betul. Jadi hukuman pelaku zina muhsan yang sudah menikah adalah rajam hingga mati. Ya. Yang kelima, Yumas Anam. Perbuatan zina ghairu muhsan adalah Ya. zina yang dilakukan oleh yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Ya, betul atau tidak? betul. Oke, lanjut nomor 6. Mas Asfa lanjutkan. Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina didefinisikan sebagai yang awal hubungan badan di luar pernikahan perkawinan. Ya, betul. Lanjut nomor 7. Mbak, ya. Ya, lanjut. Ya, betul. Jadi dalam ketentuan Islam salah satu syarat zina itu yang dapat dihukumi itu terdapat bukti atau saksi yang sah. Jika tidak ada saksi, tidak bisa dihukumi secara Islam ya. Baik. Sudah semua baik. Yang salah disalahkan, betul dikali 10 ya. Sudah semua. Nanti dikumpulkan ketua kelas ya. Pesan Pak Guru, yang pacaran sekarang putus ya. Baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini sebaiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Terus apa? Ya, Bapak kan ya, kemarin kan Bapak sudah menjelaskan materi ketika bumi berhenti berputar, yaitu atau hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada dua, kiamat kubro dan kiamat sughro. Nah, kiamat kubro itu kiamat hancurnya seluruh alam semesta. Contohnya seperti matahari keluar dari porosnya dan menabrak bumi. Terus dan itu juga
kiamat sughro, yaitu kiamat kecil atau hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi dan lainnya. Ada juga hikmah ketika kita mempercayai adanya hari kiamat. Salah satunya yaitu kita menjadi lebih taat dan ikhlas ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari ini kalian akan melakukan diskusi cara berkelompok. Bapak akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Nah, urutan diskusinya itu yang pertama, kalian berhitung dari 1 sampai 3. Setelah kalian berhitung, kalian berkelompok sesuai urutan masing-masing. Setelah kalian berkelompok, nanti Bapak akan memberikan soal tentang materi ketika bumi berhenti berputar. Nah, setelah itu kalian mengerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian menemukan jawabannya, salah satu dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain menyimak dan bisa menanya atau menambahkan materi dari yang presentasi. Terus bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang berhitung dari 1 sampai 3, dimulai dari Mbah Hawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang berkelompok. Oke, Pak. Apakah sudah semuanya? Sudah. Nah, Bapak akan membagikan ya, Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Kok kan aku mau ya? Kita kon sini. Takon. Kenapa kita harus mempercayai? Takon. Adakah pertanyaan? Tanya Pak. Ya, Pak. Kenapa kita harus mempercayai hari akhir? Ya, karena mempercayai hari akhir itu termasuk dalam rukun iman. Ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ada pertanyaan? Ini, Kamu Pak. dua ya. Yang kedua. Kiamat sughro itu bencana alam gitu ya, Pak? Ya, termasuk dalam bencana alam. Tapi dalam ruang lingkup yang kecil ya, satu daerah atau tertentu. Banjir gitu ya, Pak? Iya, Pak. Bisa. Tanya, Pak. Kiamat kubro itu, kalau kiamat kubro itu semuanya hancur, Pak, atau tidak, Pak? Ya, kalau kiamat kubro itu semua hancur tanpa terkecuali, semua makhluk ciptaan Allah itu hancur. Ya, semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasikan jawabannya. Semuanya bisa. 1 perwakilan? Berdiri. Apa pengertian dari kiamat sughro? Kiamat sughro itu hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Nah, kalau kiamat kecil itu dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Ya, apakah benar teman-teman? Betul, Pak. Betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kiamat sughro juga bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya ketika kita membuang sampah sembarangan ke selokan atau sungai, itu kan bisa menyebabkan banjir. Terus menebang pohon sembarangan sampai hutannya gundul kan bisa menyebabkan tanah longsor. Ya, selanjutnya kelompok 2. Pak, pengertian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dan seisinya. Matahari, bumi, planet, dan lain sebagainya tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya benar? Betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya sudah. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilan. Soalnya sebutkan 3 hikmah mempercayai hari akhir. Ada 3, yaitu kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lebih termotivasi untuk berbuat baik. Yang terakhir, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi,
menggunakan obat terlarang, minum minuman keras dan yang lain-lain, Pak. Ya, bagaimana anak-anak? Jawabannya bagus sekali. Ya, jadi sebenarnya ada banyak hikmah ketika kita mempercayai hari akhir. Ya, salah satu contohnya itu kita lebih waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi kiamat sukhro. Ya, sekarang kumpulkan. Ya, tadi kan kalian sudah menjawab pertanyaan itu dengan benar. Ya, dan tadi ada yang kurang aktif di kelas ya. Bapak harap kedepannya lagi lebih aktif, karena ketika kalian aktif di kelas maka kalian akan menambahkan nilai plus dari Bapak, dan teman kelompok kalian pun akan terasa terbantu. Karena kelas ini adalah tempat kita belajar dan berkembang bersama, maka jadilah dari bagian perjalanan dengan berpartisipasi aktif. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama.